selamat datang di podcast kelompok 2. Saya Nuranisa dari Balai Teknik Sanitasi akan menemani kalian semua dalam perbincangan seru kita hari ini nih. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Kita akan bahas peran strategis generasi muda, kemudian kaitannya dengan algoritma kebangsaan, dan tentu saja aksi nyata yang bisa kita mulai. Nah, dan untuk membahasnya, saya di sini bersama teman-teman hebat dari berbagai unit kerja nih, yaitu para CPNS muda yang penuh semangat. Mari kita kenalan dulu ya. Silahkan sebut nama dan unit kerja ya. Nah, kita mulai dari yang paling cantik nih, Kak Amel. Silakan Kak Amel. Oke, perkenalan, aku Amalia Rizky Anissa, biasa dipanggil Amel. Aku dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oke. Selanjutnya mungkin, ini perebutan cowok-cowok ganteng nih, siapa yang mau duluan? Mungkin Kak Edo? Ya udah, berarti saya yang paling ganteng ya ini ya. Iya dong, Ya. menurut orang tua. Oh, perkenalkan nama saya Adil Edo Atmanto, biasa dipanggil Edo dari Direktorat Kepatuhan Intern Dirjen Cipta Karya. Oke, nextnya nih, mungkin Kak Ainur. Ya, perkenalkan, saya Ainur Rifki, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ah, oke. Kemudian bisa Kak Ariko. Baik, perkenalkan semuanya ya teman-teman. Saya Ariko Simhati, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern. Eh, ya, sudah. Salam kenal ya semuanya ya. Iya, salam kenal Kak. Kemudian Kak Salim nih. Halo Kak, perkenalkan nama aku Salim Maula Adli dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya. Aku bisa dipanggil Salim Kak. Oke. Kemudian yang terakhir nih ada Kak Nur. Ya, perkenalkan, nama saya Nurdaya Yulianto Nugroho dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo di JNSDA. Nah, oke. Sudah perkenalan semuanya nih. Mari kita langsung masuk ke topik pertama aja ya. Nah, menurut kalian nih, untuk bisa menjadi lebih baik dan kuat, kita kan harus tahu dulu nih tantangannya apa aja. Nah, menurut kalian apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi PU? Boleh ya, kita dengar pendapatnya. Yang pertama nih, Kak Ainur nih. Oke, Mbak. Menurut pendapatku pribadi ya, untuk PU biar bisa lebih kuat dan lebih baik ke depannya, kayaknya nih kita instansi PU ini kita perlu kecepatan untuk merespon dinamika sosial ya, Mbak. Sama mungkin kolaborasi secara horizontal dan vertikal tuh kita perlu perbaiki lagi sih Mbak. Kolaborasi secara horizontal dan vertikal nih kalau boleh tahu, maksudnya gimana ya Kak Ainur? Mungkin kurang lebihnya kalau mungkin posisi kementerian ini kan ada di pusat ya Mbak. Secara horizontal dia bisa kolaborasi dengan instansi lain, instansi lembaga lain. Nah kalau misalkan vertikal ke bawah itu eh, mungkin bisa ke instansi daerah. Untuk ke atas kita bisa apa namanya kerja untuk pertanggungjawaban ke presidennya lebih cepat juga gitu. Itu kurang lebihnya Mbak. Oke, oke. Makasih pendapatnya ya Kak Ainur. Nah, sekarang selanjutnya nih, kita dengar dari Kak Nur. Silakan Kak Nur. Menurut saya tantangan yang itu ada adanya praktik korupsi, perubahan iklim, dan kebutuhan inovasi teknologi. Karena praktik korupsi itu emang harus diberantas. Nah, ya benar-benar setuju nih Kak sama praktik korupsi itu harus diberantas. Nah, tapi ini ada yang menarik nih, perubahan iklim nih maksudnya perubahan iklim yang gimana ya Kak Nur?
Eh, Perubahan iklim Jauh. ya, perlu itu Mbak. Kalau iklim apa namanya fenomena kan harus untuk penanganannya kan harus perlu adaptasi ya Mbak. Adaptasi sama mitigasi untuk perubahan iklimnya tersebut. Oke, oke. Tantangannya menarik ya. Nah, selain itu, setelah kita dengar-dengar tantangan nih, tadi juga ada kan ya sebagai CPNS dan generasi muda yang baru masuk nih kita. Nah, peran spesifik apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan? Nah, itu kali ini aku mau, mau dengar pendapat dong dari Kak Salim. Oh iya Mbak, makasih sebelumnya dikasih kesempatan. Mungkin karena tadi udah bahas tantangan, aku juga mau bahas terkait dengan apa sih peran dari CPNS dan generasi muda untuk eh, birokrasi ke depannya. Karena menurutku sebagai CPNS ini sebagai aparatur baru ya, sebagai pegawai baru, ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam upaya pembaruan birokrasi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta rasa ingin tahu yang mendukung untuk peningkatan kompetensi, Mbak. Kalau Kak Salim, menurut Kak Salim seperti itu ya. Kalau misalnya saya juga mau dengar lagi nih satu dari Kak Ariko. Menurut Kak Ariko gimana nih? Baik, menurut saya generasi muda sebagai agen perubahan, terutama CPNS itu karena mereka membawa ide-ide segar dan inovatif gitu Mbak. Dan yang kedua itu mereka lebih adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga mereka cenderung kreatif dan membawa solusi pembangunan dari perspektif yang baru begitu. Oke, makasih. Keren sekali ya semangat generasi muda ini ya. Jadi kita bukan hanya sebagai penerus nih, tapi juga pembawa perubahan, agent of change gitu lah ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, tadi kan kita sempat nih belajar tentang algoritma kebangsaan. Nah, kalian pernah dengar nggak sih algoritma kebangsaan itu apa? Nah, kalau menurut kalian tuh algoritma kebangsaan itu apa? Nah, kita dengar nih dari yang pertama, Kak Amel mungkin. Oke, mungkin kalau yang kayak kita pelajari hari ini ya algoritma kebangsaan itu sama kayak coding yang prosesnya itu ada input, proses sama output. Nah, kalau inputnya sendiri itu Pancasila sebagai mesin utama, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai protokolnya, serta RPJPN sama RPJMN-nya itu sebagai peta jalan dari proses itu. Terus kemudian lanjut ke prosesnya yaitu menerapkan nilai tersebut lewat keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Dari tahu, sadar, peduli, hingga bergerak nyata dalam proses tersebut. Kemudian untuk outputnya adalah terbentuklah PU yang nggak cuma kuat secara infrastruktur, tapi juga dia dipercaya sama publik, melindungi hak warga, menjaga persatuan, dan juga memberi manfaat besar bagi masyarakat. Jadi intinya tuh kita perlu mengkoding ulang nilai kebangsaan lewat teknologi, inovasi, dan keteladanan agar PU ini jadi kokoh bukan hanya fisiknya, namun juga moral dan kebangsaannya. Gitu sih. Oke, nice. Bagus sekali nih Kak Amel. Jadi yang saya tangkap nih ada 3 poin penting ya. Ada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, terus ada RPJPN atau RPJMN. Nah, sesuai penjelasan Kak Amel tadi nih, menurut Kak Edo, apa sih kaitannya dengan pekerjaan di Kementerian PU kita nih sekarang nih? Oke, aku setuju banget ya sama pendapat Kak Amel yang eh, kalau hasil pekerjaan PU itu tidak hanya infrastruktur yang bagus, tetapi juga dapat menjadi perekat persatuan bangsa melalui infrastruktur-infrastruktur yang dihasilkan. Nah, selain itu ada hal-hal yang sudah diterapkan dan perlu diterapkan di PU ya ke depannya. Itu seperti pembangunan infrastruktur harus adil, merata, dan paling penting sih pro rakyat ya. Terus menjamin bahwa setiap orang tuh dapat mengakses fasilitas umum, jadi nggak cuma di kota besar atau di kota-kota lainnya, tapi desa
itu juga harus. Terus akses umumnya tuh jalan kecil, jembatan kecil, air bersih, permukiman yang layak. Terus juga pembangunan tuh harus menghubungkan seluruh wilayah Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke agar tidak ada daerah yang tertinggal. Kan kita tahu sendiri Indonesia banyak pulau-pulaunya ya. Itu PR juga buat kita. Terus pembangunan harus menyesuaikan kebutuhan dari setiap daerah dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing di tempatnya. Itu sih menurut saya. Oke. Bener sih kata Kak Edo ya. Emang apalagi kita kan sekarang di Kementerian PU ya. Jadi memang mungkin fokus ke pembangunan infrastruktur ya. Dan gimana sih caranya biar bisa merata dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, ini tadi kan kita sudah nih apa namanya? Bahas 3 topik ya. Nah, ini topik utamanya nih. Topik utamanya aksi nyata apa sih yang bisa kalian berikan yang bisa kalian berikan di menurut jabatan fungsional kalian. Tadi kan udah menyebutkan nih dari unit kerja mana. Nah, mungkin bisa dimulai nih dari Kak Salim. Halo Kak, masuk ya suaraku? Masuk aman-aman, Kak. Ini terkait dengan rencana aksi ya. Iya, rencana aksi nyata nih. Apa yang Uh, bisa Kak Salim beri nih? Kalau rencana aksi sesuai dengan jabatan, kemudian latar belakang aku, serta gimana tugas aku sekarang sebagai CPNS, tentunya rencana aksi aku untuk bela negara adalah melaksanakan tugas secara adaptif, kompeten, dan berorientasi pelayanan publik, sambil terus mengembangkan diri dan berkolaborasi dalam tim aku ya, tim evaluasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya aku di Ditjen Cipta Karya agar tujuannya Hmm, itu infrastruktur cipta karya yang sudah terbangun berjalan dengan optimal, bermanfaat bagi masyarakat, dan tetap selaras dengan alam. Ini dari aku itu, Kak. Oke, Kak Salim melaksanakan tugas secara berakhlak sekali ya. Kita kan CPNS harus berakhlak ya. Adaptif, kompeten, dan berorientasi pelayanan publik. Nah, selanjutnya nih, bisa nih selanjutnya Kak Edo mungkin silakan. Eh, Oke, kalau rencana aksi bela negaranya ya, kalau dari saya mau ngelakuin dari perbaikan diri saya sendiri ya, terutama. Yang pertama itu mulai dari rutin olahraga supaya saya sendiri tuh siap kalau misalnya tuh nanti bertugas gitu. Jadi fisik dan mentalnya tuh kuat gitu. Terus yang kedua, kan udah belajar nih, sempat belajar nilai-nilai anti korupsi, berakhlak. Nah, itu bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal kecil kayak nggak pernah terlambat, terus nggak mencuri waktu, korupsi waktu itu termasuk juga ya. Terus yang terakhir nih, kan kita lagi latsar nih. Nah, itu menjalani latsar dengan aktif dan sesuai dengan peraturan supaya nanti saat kita menjadi PNS bisa menjalankan fungsi PNS sebagai perekat dan persatuan bangsa. Kalau itu dari saya. Nah, setuju nih sama Kak Edo nih. Dimulai dari perbaikan diri sendiri nih, terutama berolahraga. Sepertinya Kak Edo ini suka berolahraga ya, Kak ya. Oke, kemudian selanjutnya nih bisa Kak Ainur. Ya, Mbak. Eh, saya karena berada di eh, unit kerja yang sama Edo, saya punya pemikiran yang sama juga sebenarnya dari diri kita sendiri bahwa apa nilai-nilai yang anti korupsi itu perlu kita tanamkan ya. Kalau perlu memang kita sebarkan ke ke circle terdekat kita ya, mulai dari keluarga, teman, mungkin eh, teman kerja juga pastikan korupsi itu bukan cuma tentang uang, tapi termasuk korupsi waktu, korupsi apa namanya jam-jam kerja juga kan. Kemudian tentang hal-hal sehari-hari yang menyangkut nanti suap menyuap juga kan pasti kita pernah sedikit pernah bersinggungan lah.
yang kayak gitu-gitu tuh mungkin sebagai bentuk aksi bela negara terkecil yang mungkin bisa kita lakukan, terus yang bisa kita share lah ke teman-teman kita. Paling paling nggak gitu sih nggak, kurang lebihnya setuju dan sama sama Mas Edo. Oke, makasih Kak Enur. Mungkin karena di Direktorat Kepatuhan Intern ya, jadi Hmm, emang Iya, menjaga apa anti korupsi itu benar-benar digalakan ya, dan anti betul, suap Mbak. penyuap. Iya, Hmm. kita digodok banget di sini, Mbak. Iya, emang dimulai dari hal-hal kecil sih Kak. Contohnya sekarang tuh lagi digalakan banyak nih anti gratifikasi. Terus habis itu juga di PO tuh lagi WBK ya Kak ya. Betul, betul, Mbak. Iya. Oke oke. Selanjutnya masih nih dari Direktorat Kepatuhan Intern nih. Kak Amel. Oke, kalau kalau dari aku beradaptasi dan menjadi CPNS karena mungkin lingkungan ini bisa jadi baru buat kita gitu. Jadi pengen beradaptasi dan baik menjadi CPNS yang tentunya berintegritas, bekerja efisien, efektif. Kemudian juga akan selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian. Dan untuk mendukung meningkatkan kompetensi itu aku juga pengen bela negara lewat jalur studi pendidikan. Contohnya seperti study abroad gitu, bukan sekedar untuk belajar aja, tapi juga menjadi misi untuk membawa nama baik Indonesia di kancah global gitu. Saya ingin menimba ilmu, memperluas wawasan, membangun jejaring internasional, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia itu mampu bersaing dengan integritas dan prestasi gitu. Jadi saya bertekad untuk bisa membawa pulang ilmu dan pengalaman untuk mendukung balik lagi pembangunan di Indonesia gitu sih. Wah, keren nih Kak Amel nih mau studi abroad nih. Kalau boleh tahu nih Kak, studi abroadnya mau di mana? Di luar negeri apa dalam negeri nih Kak? Kalau pengennya di luar negeri ya, karena kesempatannya sebetulnya gede banget buat kita ningkatin kompetensi ini. Jadi buat yang pengen cita-cita tinggi tuh sebetulnya sangat-sangat terbuka gitu di sini. Oke, semoga bisa kesampaian ya Kak ya ke luar negerinya dan membawa hasil yang baik untuk Indonesia tentunya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa Kak Ariko. Terima kasih, Kak. Kalau eh, aksi nyata bela negara bagi saya ya, itu saya ingin terlibat aktif begitu dalam menjalankan tugas dengan tetap menjaga integritas dan profesionalitas, Pak Kak. Karena di kepatuhan intern itu kan karena kerjaannya pengawasan, tentu kita harus yang pertama kali menjadi teladan, menunjukkan sikap bahwa kita itu eh, betul-betul berintegritas. Nah, ses- kemudian em, saya ingin aktif itu mengidentifikasi risiko penyimpangan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Nah, hal ini untuk mendukung birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pak. Akuntabel, Pak. Oke, cukup Mas Ariko. Itu. Mulia sekali nih, Mas Ariko benar-benar Hmm. implementatif banget nih sama Hmm. Direktorat Kepatuhan Intern. Memang harus jadi contoh, Kak. Iya, iya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa yang terakhir nih dari Kak Nur. Ya, terima kasih, Mbak. Ini kebenaran di apa rencana aksi saya itu yang pertama mungkin merespon cepat dinamika sosial masyarakat di sekitar area kerja agar setiap persoalan tepat segera ditangani. Kemudian bisa juga membangun kolaborasi horizontal dengan bidang perencana, pengawas, dan administrasi untuk memperkuat koordinasi. Dan juga bisa juga menjalin kolaborasi vertikal dengan pimpinan ataupun staf agar keputusan dan tindakan bisa dilakukan tepat waktu dan transparan. Ah, oke oke. Jadi tadi ada menjalin kolaborasi vertikal ya dengan pimpinan maupun staf ya. Emang itu penting sih Kak karena birokrasi berbelit-belit itu sebenarnya adalah ya kolaborasi antara pimpinan dan staf gitu ya Kak ya.
Ya, tepat, Mbak. Oke, oke. Nah, eh bolehlah ya, saya juga kasih aksi nyata nih dari sisi sanitasi nih. Kalau menurut saya nih, aksi kami nih adalah inovasi dalam sanitasi layak, terutama di daerah 3T nih, terdepan, terluar, tertinggal. Terus habis itu menggunakan teknologi tepat guna yang murah dan mudah dirawat oleh masyarakat. Terus habis itu edukasi stop buang air sembarangan juga harus terus diagunkan. Nah, tadi udah selesai semua nih aksi nyata kita nih. Semoga aksi-aksi kita ini beneran bisa ya, beneran bisa diterapkan nih di kehidupan. Mungkin mulai Amin. dari sekarang sampai nanti untuk sampai menjadi PNS mungkin ya. Amin, amin, Mbak. Semoga Amin. jadi PNS lah ya. Amin, amin, Mbak. Oke, mungkin sudah cukup ya itu saja dari eh, tema kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau membahas buat tema hari ini. Kemudian mungkin kita bisa say goodbye to penonton. Terima kasih.